baik, di sini kita akan menjelaskan tentang Zerotier. Apa itu Zerotier? Zerotier ini dia VPN, tetapi kita bisa menggunakannya tanpa IP public. Jadi itu lebih mudah atau lebih simpel lah daripada yang sering kita gunakan pada saat latihan. Contohnya saya dulu sering menggunakan pertama PPTP, point-to-point tunneling protocol. Kendalanya di PPTP ini sekarang sebagian platform internet provider ya itu memblok karena PPTP ini kurang aman. Beralihlah saya ke LTTP atau layer 2 tunneling protokol. Layer 2 tunneling protokol ini udah layer 2 ya, udah maksudnya MTU-nya udah lumayan ringan, cuma bandwidth yang dikeluarkan juga maksimal dibanding PPTP, lebih baik LTTP. LTTP ini bisa dikombin juga dengan bridge sehingga bisa lebih mudah seperti tutorial pada video saya sebelumnya ya. Terus LTTP ini bandwidth-nya lebih besar daripada PPTP. Nah, kelebihan dari LTTP itu lebih secure juga, nanti bisa dikombin dengan IP site yang mana selain dari awal itu menggunakan username dan password, nanti juga dia harus menggunakan enkripsi juga. Kita harus tahu enkripsi tersebut. Jadi orang itu tidak akan bisa lah, maksudnya susah tahunya, susah jebolnya ya. Itu LTTP. Ketika kelebihannya lebih di bandwidth-nya lebih besar. Ada juga SSTP atau secure tunneling protokol ya. Jadi ini lebih secure lagi dia nanti bisa kita tanamkan SSL, jadi kita bisa combine dengan Linux. SSL yang kita buat dari Linux, nah kita bisa combine dengan SSTP tersebut. Cuma pada dasarnya semua VPN ini atau tunneling ini itu sama, cara konfigurasinya sama, cuma ada sedikit perbedaan yang mana di security-nya aja. Kalau pembuatannya itu sama. Terus juga kalau kita mempunyai dua IP public, alangkah baiknya kita menggunakan ada yang dulu saya menggunakan IP, ada juga kemarin itu kita coba mana ya, IP terus mana nih, kita coba coba di mana ya, interface. Nah, ada IP atau Ethernet over Internet Protocol. IP tunnel, nah juga ada GR tunnel. Saya sudah mencoba semua jenis tunneling. Nah, yang mana kalau IP ini tidak bisa melewatkan bridge. Tidak bisa melewati bridge, tetapi kalau IP itu bisa dikombin dengan bridge. Ya. Kalau saya dulu saya bikin failover, yang mana failover itu utamanya menggunakan IP karena saya mempunyai dua IP public. Nah, yang keduanya apabila IP ini salah satunya non, nanti saya bisa juga menggunakan saya punya 3 set. Saya menggunakan cadangannya L2TP. Jadi saya bikin failover. Nah, terus dikombin lah dengan, kalau saya biasanya menggunakan failover itu menggunakan OSPF. Kenapa OSPF? Karena dia lebih cepat cara penggantiannya, untuk istilahnya cara kalau fisiknya ya, cara mencabut port, masukin lagi ke port selanjutnya itu lebih cepat dibanding dengan failover yang kita buat dari routing dari static root. Nah, itu nanti OSPF nanti kita akan bahas di video selanjutnya lah. Nah, itu kelebihan IP GR tunnel, VLAN pun sama. Nah, tadi di sini ada yang namanya nih PPTP, SSTP, dan juga L2TP, OpenVPN sama. Nah, TPPoE itu juga sudah saya lakukan, cuman yang menurut saya pada saat latihan itu bagus itu L2TP. Nah, terus sekarang
itu kan harus mempunyai IP public ya, kalau yang tadi saya sebutkan. Sekarang kita akan membahas tentang zero-tier. Nah, zero-tier ya, kita akan membahas tentang zero-tier. Zero-tier ini keuntungannya dia tidak memakai IP public, tidak usah kita memikirkan IP public. Jadi si zero-tier ini bekerja di belakang NAT ya, jadi dia hanya nanti kita kalau ada internet sama dengan kalau di mikrotik itu sama dengan IP cloud. Mana IP cloud? Nah, IP cloud. Nah, IP cloud apabila DNS enable, dia akan nanti menerima DNS ini secara acak. Cuma kekurangan dari IP cloud ini itu DNS-nya dia akan menerima apabila misalkan saya menggunakan modem. Jadi kan ada modem nih. Nah, modemnya ini itu harus di forwarding dari modem itu, harus seakan-akan mikrotik saya itu modem utama, jadi dia harus forwarding dulu. Kalau di modem itu ada namanya DNZ, ada forwarding. Nah, si IP lokal mikrotik saya itu harus di forwarding dulu, sehingga dari IP yang diberikan IndiHome itu langsung ke router saya mikrotik. Tapi ada beberapa kasus yang mana tidak bisa forwarding karena si modem ini hanya menerima IP private. Jadi IP DNS ini tidak bisa dilakukan. Cara mengakalinya, yang cara bagusnya itu menggunakan zero-tier ya. Zero-tier ini jadi kita hanya menerima internet, terus kita instalasi kita settingan, nanti dapat ya. Caranya nih ya, pertama pastikan teman-teman di sini menggunakan router yang berbasis ARM 64, ARM 32. Selain itu tidak bisa ya, teman-teman bisa cari sendiri mikrotik mana aja yang bisa yang support ininya ARM 64 dan juga 32 itu support. Kalau Tile atau yang lainnya itu juga support. Nah, kedua, ini kan versi 7.16 ya, mikrotik saya versi 7.16. Jadi di zero-tier ini ya, teman-teman harus mendownload ya, kita masuk ya, download, terus tulis mikrotik.com. Di bagian mikrotik.com itu ada yang namanya software. Nah, di sini ada yang namanya nih, ada ARM 64. Nah, ini bisa nih dua-duanya ya. ARM 32 nggak ada ya di sini ya. Yang penting di ARM ini, ARM atau yang ini udah ada. Kalau saya ARM ini, saya akan ininya di extract tag, kita download ya, kita buka. Nah, di sini coba kita lihat ada yang namanya zero-tier. Nah, ada paling akhir zero-tier. Oke, kita akan buka folder tersebut ya. Kita akan kita ekstrak di sini ya. Kalau sudah diekstrak, kita pilih. Nah, kita masukkan, kita buka Winbox ya, pastikan kita connect ke lokal Winbox. Nah, terus habis itu kita masuk file. Nah, nanti file ini nih. Nah, kita mana tadi itu, kita drag and drop ke file tersebut ya, karena saya di sini udah diinstal ya dengan versi 7.16. Ini kan editor baru ya, 16.1. Kalau saya yang kemarin 16. Nah, setelah kita drag and drop ke file, nanti di sini udah muncul, dia akan muncul di bawah screen ini muncul zero-tier. Habis itu kita sistem reboot yes, atau kita bisa langsung reboot ya, sistem reboot yes. Setelah itu nanti teman-teman bakalan
routernya reboot. Setelah itu teman-teman masuk lagi ke Mikrotik yang tadi sudah di-install Jerotir. Nah sekarang pasti teman-teman udah ada di sini bagian Jerotir. Nah udah Jerotir ya. Nah hal yang pertama ya, teman-teman bisa aktifkan ke instan. Di sini ini pasti disable, awalnya itu ini disable. Karena saya udah server saya udah di power di sana, makanya saya akan menerangkan yang saya install ya. Masuk ke instan. Di sini awalnya disable. Nanti teman-teman bisa langsung centang enable. Nah, terus masuk ke bagian kalau udah enable ini ya. Ini yang server ya. Kita akan mengulas yang server dulu, Jerotir server. Setelah enable ya, udah running, teman-teman klik new terminal, terus teman-teman klik Jerotir. Ini harus pakai penilaian ya, atau terminal. Jadi teman-teman harus paham konfigurasi di new terminal. Masuk Jerotir, masuk controller, catat ya, masuk Jerotir, masuk controller. Nah di sini teman-teman bisa add, nah name-nya bebas. Kalau saya di sini name-nya repeater, misalkan RPT ya. Terus IP rank, ini IP rank yang akan diberikan secara otomatis, intinya ini full ya. IP rank saya akan menginginkan yang kemarin itu 172.31.1.20 sampai 204. Jadi 19 sampai 1 itu static. Saya akan edit sebagai static. Lihat contoh 172.1.1.20 sampai 172.31.1.254. Setelah itu masuk root di sini teman-teman isikan network ya. Ingat, isikan network di sini 172.31.1.0/24. Paham? Setelah ini teman-teman bisa yang namanya private. Private ini ada yes or no. Kalau yes, jadi klien-klien yang mau, yang udah dapat udah tahu nanti ID yang diberikan, yang diberikan desimal yang diberikan dari Jerotir ini. Misalkan teman-teman yang enggak ya orang lain ya, dia tahu ID-nya, tetapi pas pada saat masuk kalau kita yes, dia harus mengizinkan, jadi si server ini harus mengizinkan bahwa seseorang masuk, apakah diperbolehkan atau enggak ini. Jadi kalau dia nggak diperbolehkan, ini nggak akan masuk dia. Kalau saya no, karena biar lebih mudah, karena saya buat latihan biar lebih mudah, no. Terus ya, karena banyak saya instalasinya, no. Terus di sini ada yang kalau sudah no, klik enter ya, klik enter. Cuma karena saya sudah saya enter, sudah saya ini Jerotir controller print, karena saya sudah, nanti masuknya ini, nanti instannya dipilih Jerotir 1 ya. Nah repeater, nah ada yang namanya network ini akan secara otomatis diberikan apabila teman-teman sudah mengaktifkan yang tadi Jerotir yang barusan saya ketik ya. Dia akan akan secara otomatis memberikan ID yang unik hexadesimal tersebut. ID ini yang nantinya akan digunakan ya, ID ini kita copy, nanti kita langsung masukkan ke dalam Jerotir Mikrotik. Jadi Jerotir server ini yang ada di root super user nih, di root ya, di root terminal dengan GUI-nya ini belum masuk, sehingga teman-teman masuk di Jerotir ya, terus di sini tambah, nanti setelah tambah ini atau add, teman-teman bisa masukkan yang tadi, nah di copy paste yang tadi ya. Untuk instannya tetap Jerotir 1, allow manage, habis itu apply, oke. Tunggu sampai Jerotir tersebut ada tanda R atau running. Nah ya, tunggu sampai running. Jadi sebelumnya itu kalau belum masuk,
di sini ada status oke, itu udah running ya. Tetapi kalau masih request, nah itu kemungkinan si servernya ini itu tadi yang menerapkan private-nya itu yes, sehingga nanti di server itu harus menggunakan, harus menenablekan atau harus mengizinkan. Setelah itu kita masuk ke Jerotier yang tadi, klik member, enter. Di sini kita print. Nah, ini sudah banyak. Ini belum semua ya, karena saya masih menggelar yang lainnya. Cuman ini yang sebagian sudah saya gelar dan sudah saya uji coba. Ini nih, ya. Jadi yang ini, yang 1.2 ini saya gunakannya ini. Jadi sebelum teman-teman jadi 1.2.1.2 kan saya 20 ranknya tadi fullnya 20 sampai 204, dia akan memberikan secara otomatis dulu. Kalau secara otomatis kayak gini nih 250 ya, ini kan secara otomatis nih, atau 216. Teman-teman bisa edit. Caranya edit number, misalkan saya ini ya, yang udah itu number 0, yang ini ya, enter, nomor 0, terus IP address, enter. Nah di sini yang ujungnya teman-teman bisa edit, ya. Terus Ctrl O, karena Ctrl O ini di sini adalah set dan quit, ya. Oke, kalau sudah nanti teman-teman bakalan si IP ini terubah sendiri ya. Sama ke klien-klien yang lain, kalau teman-teman mau rubah itu caranya. Jangan teman-teman berubahnya di sini. Ya, di sini jangan, karena ini akan terjadi error. Jadi harus teman-teman edit dari servernya di super user di terminal. Itu ya. Nah, itu udah selesai. Terus ada yang namanya ini nih. Ini AD, active bridge ya. Jadi si bridge ini kan ini belum ada bridge. Kalau saya akan menghubungkan tiap site mikrobit, saya akan tambahkan bridge. Caranya edit number, misalkan ya 0 yang tadi bridge. Nah awalnya di bridge ini itu no itu aktif aja, tapi kalau di yes itu akan terbit. Jadi sehingga teman-teman nanti pada saat membuka window itu udah terbaca semua. Oke, klik Ctrl O, habis sudah save kan. Setelah itu ini sudah selesai sebenarnya ya, sudah selesai. Ini berguna dengan dengan konfigurasi ke klien-klien yang selanjutnya. Terus sekarang cara menambahkan yang lain ya. Cara menambahkan yang lain. Jadi saya di sini kan ada ini. Saya akan remove set 4 ya, set 4 ini. Model repeater kita akan remote dengan menggunakan, karena ini Jerotier kalau Jerotier saya akan menggunakan sistem kalau udah kayak gini ya, teman-teman bisa menggunakan new terminal dengan caranya sistem telnet ya, telnet addressnya 172.1.1.4, enter. Nah caranya masuk ke Jerotier, terus masuk N yang tadi ya, name-nya apa, name-nya misalkan Jerotier, atau teman-teman bisa langsung buka Winbox, karena kan mau ke klien ya, bukan di super usernya. Jadi teman-teman buka Winbox,
Windows satu lagi. Kalau saya, karena ini udah saya gabungkan, jadi saya bisa remote. Apabila teman-teman gabungkan, jadi teman-teman harus ke save satu-satu ya. Saya akan coba ini. Nah, teman-teman bisa langsung ke Jerotir. Ininya jangan lupa instannya ini di enable dulu. Sama nih, enable. Ini yang klien ya, tadi server, sekarang klien. Terus masuk ke Jerotir, tambah add. Nanti di sini ada pilihan sama kayak tadi server. Masukkan networknya itu ID yang server yang tadi sama persis. Setelah itu update oke. Tunggu dia running. Sehingga nanti di IP address ini akan dapat mana Jerotir akan dapat 1231114 secara otomatis. Nah, karena ini saya ubah, awalnya kan yang 250 kayak gitu ya. Karena tadi saya ubah, cara mengubahnya yang tadi saya jelaskan, sehingga ini jadi 1.4. Jadi kalau harusnya ini dari 20 sampai 254 kan dia diberikan secara otomatis nih. Jadi saya masuk dulu ke server, terus saya edit, saya kasih si titik tertiga ini IP Jerotirnya yaitu 1.4 ya, sehingga ini yang terjadi. Perlu dicatat Jerotir ini nih, umpamanya ya, Jerotir ini nih, ini ada satu router A nih, ini ada router B, router C ya. Jadi si router B dan C ini masuk ke si Jerotir, si router A 1, ini 2 ya. Jadi di si router A ini membeli semua portnya itu. Jadi router A, router B dan C ini masuk ke bridge-nya router A ya, sehingga ini sama bisa saling komunikasi nih, satu segmen. Itu umpama Jerotir ini. Jadi dia satu segmennya yang 12 segmen 31.1 ini sama dengan di bridge ini ya, di bridge. Nanti si mikrotik B dan C itu masuk ke bridge tersebut sehingga ini bisa tersambung. Nanti karena ini antar router, nanti kan ada si segmen B dan C ini berbeda IP-nya. Contoh segmen B ya, apa repeater B, repeater 3 nih. Karena IP repeater 3 ini 172.19.1.1/24, maka saya harus merouting di dua belah pihak. Artinya ini dari klien ya, dari klien. Jadi yang harus saya lakukan IP root dan DST address di sini itu router yang server. Kalau router server kan udah tahu 172, saya udah tahu ya 17.1.0/24 gateway. Nah, gateway adalah IP lokal Jerotir yang ada di router server router A. Maka IP-nya itu kan tadi 1.2 ya. 31.1.1.2. Teman-teman bisa enter ya. Bisa enter, nanti dia akan ketahuan. Nah, kalau saya ini udah mana tadi itu yang nih 17.1 itu aktif statik ya, dengan gateway-nya 1.2 itu ke server. Ini sama dengan nanti klien apabila ada banyak kliennya ya. Gateway-nya tetap ke server semua, tetapi yang si server, nah kita buka lagi server ya. Nah, tadi kan pakai Kelly, saya ini pakai gue ya, IP root. Nah, teman-teman bisa N ya, bisa N. Yang tadi itu kan 19, nah yang ini nih. Yang mana sih? Nah, tadi kan IP-nya 172.19.1.0/24 ya, yang ini ya, yang tadi klien. Jadi teman-teman DSC address-nya ini secara gue ya, 172.19.1.0/24 gateway-nya kan tadi 1.4 di sana lokal Jerotirnya. Jadi gateway-nya itu IP klien yang ada di Jerotir klien yang diberikan tadi. Maka di sini 172.31.1.4 ya, sama ke sana. Setelah itu klik API oke. Maka kita ping di sini
pin 172.19.1.1 akan terkonek. Intinya routing ini ngerouting ini untuk mengenali antar jaringan yang ada di router B dan router A, ya. Itu wajib itu. Jadi routingnya secara biasa lah. Harus paham dulu static root. Di sini juga kita akan ping ke server di 172.17.1.1. Nah, ya. Nah, kan di sini server 172.17.1.1. Oke. Yang kedua, ya. Yang kedua, teman-teman bisa remote, misalkan bisa remote ya. Solution mana? Terus kalau remote, teman-teman bisa langsung ke IP lokalnya. Nah, apabila teman-teman mau nge-routing lagi, teman-teman bisa langsung ke sini. Ya, bisa IP root, atau bisa juga yang tadi, kalau teman-teman ini sebenarnya bisa di-router instant. Maka itu teman-teman bisa, untuk misalkan ada banyak klien, teman-teman bisa remote di telnet ini, terus bisa IP root, sehingga gampang ya. Nanti ketika ada teman-teman yang lain nambah klien kan harus di routing nih satu-satu, sehingga teman-teman bisa menggunakan yang barusan sistem telnet terus langsung ini IP root. Nah, contohnya ya, ini yang kedua. Terus yang ketiga, ya, kita akan menanamkan di router, karena saya udah di set ketiga. Ini CCTV nih, kita buka. Nah, setelah buka, nah ini perlakuannya sama kayak tadi, ini juga sama tuh. Setelah itu IP-nya juga sama. Awalnya ini terus saya rubah jadi 6, terus IP root-nya teman-teman harus menambahkan pertama ke 17, ya, harus ke 17, karena ini si server gateway-nya tetap 2 karena ke server, sama kayak yang tadi klien yang satu. Nah, yang kedua ke 19, ini masuk ke 19, gateway-nya tetap 2, itu untuk klien yang kedua. Pun sama, apabila ada beberapa klien, teman-teman harus nge-routing IP lokal dia dengan gateway-nya di-router kalau dari klien itu server. Tapi kalau dari server itu masing-masing klien. Paham? Sehingga semuanya akan lancar. Ini skip ya, karena saya kira udah paham lah teman-teman yang tadi cara settingnya. Sekarang kita coba buktikan berapa sih kecepatan yang ada di router, apakah terbatas dalam arti itu hanya 20 MB kan? Kita coba nih. Saya juga udah tanam di server yang ada di Homebase, itu mempunyai aslinya 1:1 20 Mbps. Ini kita antar starling dulu ya. Starling kita masuk ke tools. Nah, ada yang nama unit test ya. Kita 172.31.1 ini dari ini ya ke server ya. Titik 2. Kita TCP, kita download reset dulu ya, berapa nih kecepatannya. Pilot, ini nyala. Harus tahu ya ininya, passwordnya tetap. Nah, lihat ya erek-nya. Kecepatan erek 22. Kenapa 22? Karena si Starlink yang di sana itu
uploadnya dari 30 ke bawah, entah 25, 22, intinya 20-an ya. Tetapi kalau download itu dia sampai ratusan megabyte. Jadi kenapa ini dapat RX-nya sekian? Karena upload dari sana itu hanya segini. Paham? Sekarang kita upload ini send ya. Nah, ya uploadnya dua. Jadi upload dari yang klien titik tinjau, ngupload ke ya diterima ke server sebesar, nah ada kadang 8 drop, ada 14 karena upload itu satu ya, 30. Jadi tidak ada batasan. Saya akan coba dari klien titik tinjau ya, dari klien titik tinjau dengan ASCII-nya 50 MB per second ya. Kita coba ya. Kebetulan saya udah tanam jerotin di sana. Kita send. Nah kalau send tetap karena uploadnya upload si Starlink. Oke, selanjutnya ini kan sama 30 ya. Kita download ya. Kita akan buktikan download. Ini 7 kita akan karena ini kan di titik tinjau ya, jadi dia melewati dulu sih. Karena coba kita akan langsung ke server ini, kita download terus download test 1.2.31.1.11 ke situ. Nah, 33 ya, lihat. Jadi dia karena di sana servernya saya gunakan dengan server radio sehingga itu trafficnya padat, ya. Tetapi ini bisa sampai bentar. Nah, nanti sampai 35. Sampai 27 karena di sana masih padat. Di sana itu sekarang karena masih siang masih digunakan. Tetapi ini tidak dibatasi dengan bandwidth yang tadi kan 20, kata artikel itu 20 MB per second dibatasi. Tetapi pada kenyataannya ini tidak bisa terbatasi. Ini tergantung menerima bandwidth di daerah-daerah tersebut, di set tersebut. Apabila setnya gede, ya tetap gede dia. Jadi untuk artikel itu tidak benar. Jadi si Zero ini kalau dia 50, dia akan 550. Kalau malam kemarin saya udah coba itu 50 karena ininya nggak terlalu padat. Sekarang kan jam kerja sudah digunakan 19. Terus
ini di sisi ini ya, di sisi yang 50 Mbps ini nih, 27 nih, 27, 28. Oke, kita akan send. Nah, ya 25, 27. Jadi nggak ada tuh yang namanya dibatasi 20. Ya, lompat, kita boot. Downloadnya di sana ya, downloadnya 35, itu kan kecepatan 50 MB. Terus ya tadi itu 35, uploadnya hanya 23 atau 20. Karena apa? Karena upload dari samping di site si server itu hanya 20 MB, 22, 23 lah. Tapi kalau downloadnya samping ini di sana, karena downloadnya di samping di sana itu 35, jadi dia 35 atau 40 dan 40. Tapi pada saat malam nih, ini kan 30 nih, malam itu bisa sampai 50 karena sudah saya coba. Jadi intinya si generator ini efektif dan tidak dibatasi untuk paket, untuk paketnya nggak dibatasi bandwidthnya. Oke, selesai. Itu cara-cara untuk generator ya. Coba saya lihat untuk generator. MTU 1500, MTU ini 2800, 2800. Nah, perlu diingat teman-teman, apabila teman-teman menggunakan Starlink dan juga Astinet, terus teman-teman dulu menggunakan yang di Starlink ini itu menggunakan LTTP bridge atau PPTP bridge yang mengandung bridge ya, tunneling yang mengandung bridge, maka saya pastikan teman-teman mempunyai masalah. Artinya satu sisi pun tidak akan bisa diakses dari Starlink ke Astinet pun sebaliknya. Karena apa? Karena saya sudah coba, jadi si Starlink ini dia akan memblok MAC address yang dilewatkan di LTTP bridge ya. Tapi kalau teman-teman mau efektif itu menggunakan LTTP nggak apa-apa di Starlink, tetapi menggunakan static route. Artinya jangan menggunakan bridge, jangan di LTTP bridge, di bridging yang kayak tutorial sebelumnya yang saya buat di radio. Karena saya sudah coba, kekurangan Starlink ini itu jangan dicampur dengan LTTP atau BBTP yang mengandung bridge, tunneling bridge. Kalau static route itu saya yakin tidak ada masalah, mau dari Astinet, Starlink, oke. Sekian, terima kasih.